Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah dan juga khusus kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa menguatkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Terlebih di era perubahan zaman yang sangat cepat saat ini, berbagai perkembangan dan penemuan ilmu teknologi, bahkan teknologi digital hari ini, kita membutuhkan benteng yang kuat untuk menangkal hal-hal yang negatif yang muncul dan perlu upaya memanfaatkan dampak positifnya secara maksimal untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Ketakwaan adalah kesadaran diri. Kesadaran diri kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan, yang membuat kita selalu berhati-hati dalam bertindak, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dan melaksanakan perintahnya dengan sepenuh hati. Takwa adalah bentuk rasa takut kepada Allah yang diiringi kewaspadaan dan tanggung jawab moral yang memastikan bahwa setiap muslim, bahwa setiap kita kalau ada keputusan yang ambil selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai religius kita. Sementara keimanan adalah percaya dan yakin kepada Allah dan ajaran-ajarannya. Dengan yakin dan percaya kita berharap mendapatkan ketenangan batin dan percaya diri dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup kita setiap hari. Dengan iman yang kuat, kita tidak mudah tergoyahkan oleh godaan dunia, karena yakin dan percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang besar dan penuh hikmah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika ala yasira. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi ini dan menimpa diri kita, dan tidak juga yang menimpa diri kita kecuali telah tertulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz sebelum kami wujudkannya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perkembangan ilmu dan teknologi digital seperti pisau bermata dua. Di satu sisi banyak yang manfaat bisa kita gunakan dan menunjang aktivitas kehidupan kita, seperti perkembangan yang pesat dalam teknologi internet digital sekarang ini, dengan berbagai penemuan dan aplikasi yang canggih seperti mesin pencarian yang mencari data dalam hitungan detik, dan begitu juga
Penemuan media-media sosial, aplikasi media sosial yang memudahkan kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain tanpa sekat waktu dan tempat. Melalui berbagai media, handphone, smartphone, dan sejenisnya di zaman ini tidak bisa kita lepas dari aktivitas keseharian kita. Bahkan itu menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Bahkan orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, katanya. Kita merasakan bahwa dunia sudah berada dalam genggaman kita. Namun perkembangan internet digital dengan kemudahan-kemudahan tersebut tidaklah hanya berdampak positif. Di sisi lain mengintai dampak negatif yang lambat laun jika tidak diwaspadai akan memberi dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan kemudahannya kita berkomunikasi dan mudahnya mengakses informasi, perilaku kurang selektif dan tidak bijak dalam berinteraksi dunia maya bisa berakibat buruk. Di antaranya kita mudah terpapar dengan berita bohong atau hoak dan aktivitas maksiat, judi online dan lain-lain. Kejahatan-kejahatan digital lainnya akibat kita kurang literasi digital. Dampak buruk ini semakin bertambah buruk saat kita ikut menyebarkan informasi tanpa sumber dan yang jelas dan ada kemaksiatan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mengingatkan kita untuk tidak gampang menyebarkan informasi dari sumber yang tidak jelas atau menyebarkan hoak. Dalam hadis Nabi berkata, Inna Allah yardalakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayardalakum ta'buduhu wa la tusriku bi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala kasratas su'ali wa idha'atil mali. Artinya sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak terpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian, yaitu menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, juga banyak bertanya dan membuang-buang harta yang disia-siakan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, agar kita bisa memaksimalkan manfaat dan menghindari mudarat dari berkembangnya teknologi digital saat ini, maka keimanan dan ketakwaan menjadi kunci utama. Dengan iman dan takwa kita akan memiliki pegangan teguh berupa nilai-nilai moral dan etika yang kuat untuk menghalau konten-konten negatif dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti perbuatan maksiat, kejahatan, ujaran kebencian, berzina, judi online. Oleh karena itu, iman dan takwa akan mendampingi kita untuk senantiasa mengingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, dan kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat kelak. Dengan kesadaran ini, tentu kita akan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan internet dan teknologi digital saat ini, serta menghindari tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan iman dan takwa yang terpatri dalam diri kita, kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu dan tidak mudah tergoda oleh hasutan setan, oleh hal-hal yang menyimpang. Ini sangat penting di dalam era digital saat ini, di mana godaan seperti konten-konten yang tidak pantas, berita hoak, maksiat, judi online, hingga perilaku konsumtif yang dengan mudah ditemukan. Sudah seharusnya kita memanfaatkan teknologi untuk terselenggaranya kebaikan dan menggunakannya dengan bijak untuk kemaslahatan umat, dengan semisal untuk berdakwah, mencari ilmu, membaca konten-konten yang positif, membaca
hal-hal yang baik yang juga membantu kita sesama orang lain. Jika iman pada Allah dan takwa melanggar perintah dan larangannya melekat kuat dalam diri, maka pasti akan lebih berhati-hati dalam memilih informasi yang dikonsumsi dan berusaha menjauhkan diri dari segala sesuatu yang merusak iman, seperti konten yang penuh dengan kebencian, pornografi, aktivitas online, game online yang mengarah pada perjudian dan melanggar hukum dan norma agama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya di era digital ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memasukkan kita pada orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan anugerah seperti yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau berkata, wa amma fi ahwalil akhirah fasawaba wal manafi ad-daimah wa ta'zimu minallahi wal malaikah. Sedangkan dalam aspek atau yang berhubungan dengan akhirat, maka orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan pahala, manfaat yang terus-menerus dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.